Kita belajar melayani sesama. Nah, sekarang kita akan tanya dulu, siapa yang disebut sesama itu? Dengan jelas Alkitab mengajarkan. Masih ingat kisah orang Samaria yang baik hati? Masih ingat? Nah, itulah kata sesama. Jelas sekali kata sesama yang dimaksud oleh Tuhan Yesus justru bukan yang seiman. Nah, betul tidak, Saudara? Karena itu orang Samaria yang melayani orang Yahudi. Jadi Yesus buat kisah antagonis yang kebalikannya. Maka itu kalau pelayanan kita sibuknya luar biasa, tapi hanya ngurus yang sudah Kristen, kita ini belum melayani sesama. Saya dahului. Karena tadi waktu makan siang selenting-selenting banyak yang dengar. Saya dengar ngomong gini. Tapi saya nggak tahu karena itu ngomong lewat-lewat itu aja. Saya nggak noleh begitu. Jadi saudara ada yang berkata gini, aduh kok banyak salahnya ya, kita ini baru tahu ya banyak salahnya. Saya dengar 2 kali firman tadi ini loh. Nah sebetulnya itulah kebenaran. Kalau kita mendengar kebenaran, Yakobus berkata firman seperti cermin. Betul tidak? Masih ingat Yakobus 1? Seperti cermin. Nah kalau muka kita belepotan, terus bercermin, terus tertawa sendiri, terus pergi, itu apa namanya? Apa namanya? Dia bilang apa tadi? Ngomong. Ayo kamu kok. Enggak, saya dengar kamu ngomong. Ayo oh ya. Siapa? Ya apa? Ngomong apa? Gak apa-apa, saya takut. Apa tadi? Kata-katamu apa? Betul itu kamu ngomong tadi. Ayo, supaya nggak dengar. Kalau belepotan, ngeliat ke cermin, nggak mau bersihin apa? Loh ayo. Kalau nggak saya duduk situ, kamu nggak mau ngomong apa? Apa? Artis? Apa? Oh narsis. Oh bukan. Oke. Nah firman Tuhan seperti cermin. Begitu dia koreksi kita harus berubah. Maka itu kalau kita baca Kisah Rasul 2, ketika Petrus bicara panjang lebar tentang apa Pentakosta itu, lalu mereka berkata, maka hati mereka tertuduh, hati mereka dibongkar-bongkar. Harusnya seperti itu firman. Nah sekarang kita ketemu lagi. Melayani sesama. Ternyata selama ini konsep gereja banyak yang salah. Sibuk dengan orang Kristen. Hari itu kita ingat kisahnya. Ada ahli Taurat yang datang kepada Yesus, bukan? Apa itu artinya mengasihi sesama? Kan mereka tanya. Yesus menerangkan. Ada orang Yahudi yang berjalan naik ke Yerusalem untuk beribadah. Di tengah jalan dirampok. Nah kita nggak usah baca lagi karena kita tahu kisahnya. Maka kalau hari ini kita belajar tentang tema melayani sesama, pertanyaannya adalah sesama itu adalah orang Samaria yang bermusuhan dengan orang Yahudi, tapi dia mau melayani sampai dia korbankan uangnya, betul, rawat orang itu, padahal dia ini orang Yahudi. Maka itu berapa lama pun kita jadi Kristen, sehebat apapun dalam tanda kutip pelayanan kita, tapi kalau kita tidak menjangkau yang belum kenal Yesus, maka kita belum pernah disebut melayani sesama. Oke, kita lihat Yesaya 49. Yesaya 49 kita lihat. Judulnya di ayat 1. Ada 2 judul besar di situ. Judulnya apa? Hamba Tuhan itu pasal berapa sampai pasal berapa? 49 sampai 55. Nah, itu tentang Tuhan Yesus. Masih ingat pasal 53? Pasal penderitaan Tuhan Yesus. Jadi saya pasal 49 sampai 55 itu 6 pasal tentang Tuhan Yesus. Lalu untuk perikop kecil ayat 1 apa judulnya? Hamba Tuhan jadi terang bagi segala bangsa. Nah siapa segala bangsa itu? Begini cara kita mengerti. Yesaya itu menubuatkan Tuhan Yesus itu 800 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangkan 800 tahun sebelum Yesus lahir,
Papa di surga sudah wanti-wanti. Tahu kata wanti-wanti? Memberi warning, peringatan keras. Semua lihat ayat 6. Ayat 6, saya baca begini dengan terjemahan bebas. Yesus, awas kamu. Kalau nanti sudah sampai di dunia, ternyata yang kamu kerjakan, pelayananmu hanya untuk ngurus orang-orang Israel dan memperhatikan suku-suku Yakub yang masih terpelihara. Itu terlalu sedikit bagiku. Ini warningnya. Awas kamu Yesus. Kalau sampai ke dunia nanti, kamu cuma melayani orang-orang Israel dan suku-suku Yakub saja. Karena aku telah menetapkan engkau untuk menjadi apa? Itu betul kali itu. Menjadi apa baca kitab saudara? Terang bagi siapa? Bangsa-bangsa. Supaya apaku? Keselamatanku sampai kemana? Ke ujung bumi. Nah, jujur jawab. Siapa menurut saudara orang-orang Israel dan suku-suku Yakub yang masih terpelihara itu siapa? Kalau kita pakai istilah zaman sekarang, siapa mereka? Ayo, orang yang sudah Kristen. Jadi Tuhan Yesus 800 tahun sebelum dia datang, apanya sudah memberi warning, peringatan keras. Terlalu sedikit bagimu Yesus. Kalau kesibukanmu hanya untuk ngurus yang sudah selamat. Ngerti maksudnya? Maka itu kapan terakhir kali saudara, anak-anak muda dengan teman-teman sekolah, kapan terakhir kali kalian anak-anak muda terlibat pembicaraan dengan teman-teman tentang masalah hidup mereka? Yang masih punya anak SD, SMP kelas 1 masih lumayan. Beritahukan mereka, tiap kali ya kamu melihat temanmu 3 hari berturut-turut mukanya muram di kelas, ajak main ke rumah. 100% anak-anak SD yang mukanya muram berapa hari di kelas, 100%. Itu pasti papa mamanya sedang berantem. Saudara kagum, semua anak, maaf, ingat kalau ada di antara kita dulu waktu kita masih kecil, kita punya pengalaman ini saya sebutkan. Semua anak akan ketakutan kalau papa mamanya berantem, berteriak, berkelahi. Saya tanya kepada saudara, apa yang mereka takuti? Nah, bercerai. Padahal kita tanya kata cerai, itu mereka nggak ngerti. Tapi anak-anak akan ketakutan kalau tahu papa mamanya berantem. Masih ingat yang dulu papa mama begitu? Karena anak-anak nggak bisa dipisah dari orang tua. Buat anak-anak kata kiamat itu nggak nunggu 2012 nanti. Buat anak-anak kata kiamat itu kalau mereka mendengar pertanyaan orang tua, kamu mau ikut mama atau ikut papa? Itu kiamat buat mereka. Hancur hidup mereka. Nah, maka itu mereka muram mukanya kalau ke sekolah. Orang tua beritahu anak-anak kita, suruh ajak main ke rumah. Begitu mereka ke rumah, saudara, anak-anak akan merasa tenang melihat papa mama ini rukun. Sehari terus saudara antar pulang dengan tujuan supaya kenal dengan orang tuanya. Ngerti nggak tujuannya ini? Berapa hari lagi ajak main lagi. Kok sudah berkali-kali naik, ajak nginep. Tujuannya apa? Kalau sering main ke rumah kita, tapi jujur, jangan sampai di rumah juga berantem terus ini. Ini anak ini lepas dari mulut buaya masuk mulut singa. Ngerti kata-kata itu? Keluarga kita harus harmonis, harus jadi contoh. Nah, kalau sudah berhari-hari, berkali-kali datang terus nginep, mulai saudara kenalan dengan orang tuanya, ajak keluar makan supaya kenal. Tanyakan pada mereka, saya sudah pakai cara ini memenangkan banyak anak-anak. Ternyata anak-anak itu cerita kepada orang tuanya apa yang dialami di rumah saudara. Betul tidak? Nah, di situ sudah mulai pancing orang tuanya. Bisa nggak kami bantu? Masalah apa? Nah, itu tadi Yesaya 2. Mereka akan minta pengajaran. Kok bisa rumah tangga kalian seperti itu? Kenapa rumah tangga kami tidak? Anak-anak yang nakal, saudara, pasti karena orang tuanya yang nakal.
Tolong, ini main bibir, tolong dengerin, tolong nyadap. Saudara, saya minta nonton acara Metro TV setiap minggu sore. Ya, nonton Metro TV tiap minggu sore. Yang jam 3 kalau nggak salah, Super Nanny. Nanti itu. Nah, yang belum pernah nonton harus nonton. Dulu Sabtu dan Minggu sudah kurang sekarang. Saya sering khotbah kalau pas hari Minggu jamnya dulu bukan Super Nanny, Nanny 911. Ya, saudara, sampai hari ini tuh program saya paling kagum. Saya sesibuk apa, kalau saya ada waktu nggak pas pelayanan saya akan nonton. Yang belum pernah nonton angkat tangan, jujur. Berarti hobi nonton sinetron terus, bertobat. Awas kamu ya. Saudara, Super Nanny itu acara bagus. Itu kisah nyata, bukan dibuat. Dan lihat yang sudah pernah nonton. Semua kenakalan anak-anak pasti karena kenakalan orang tuanya. Itu kisah nyata. Maka kita harus nonton Super Nanny. Dan itu sangat Kristen program itu. Sangat hebat cara didik anak. Tadi ada yang tanya kepada saya, bagaimana didik anak? Anak kami 3 laki semua. Nah, saya jadi nonton Super Nanny supaya tahu bagaimana. Benar, waduh itu kisahnya seru-seru. Oh, anak kurang ajar kayak begitu. Wah, saudara, kalau saya nonton itu, aduh, gemes ngeliatin anak-anak itu. Tapi setelah Super Nanny ini datang, diterangkan, ternyata betul orang tuanya yang salah. Jadi harus nonton itu supaya kita belajar. Maka itu kalau kita bisa menangkan teman anak-anak kita, nanti orang tuanya akan dimenangkan. Nah, itu cara melayani sesama. Oke, Lukas 15 ayat 1. Salah seorang silakan baca. Lukas 15 ayat 1. Siapa sesama? Kita masih harus lihat itu. Jangan terjemahkan sesama itu yang sudah Kristen. Tidak. Ya. Ayo masuk aja. Pano, aja masuk, nggak apa-apa aja. Ya duduk situ. Ini itu saudaramu. Ya situ nggak boleh belakangnya sini. Mana Vano? Ayo cepat. Ditunggu papa dari pagi kamu nggak datang. Datang sekarang. Udah, Lukas 15 ayat 1. Silakan salah seorang membaca. Ya, yang kuat. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saya tanya kepada saudara, pada masa itu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu bisa nggak masuk ke bait suci? Bisa tidak? Kenapa nggak bisa? Kenapa mereka nggak bisa masuk ke bait suci? Dilarang ahli Taurat. Ya kenapa dilarang? Nah, itulah agamawi. Maka itu jangan beragama Kristen. Semua orang beragama itu jahat, saudara. Saya bisa buktikan semua orang beragama itu jahat. Agama apa saja kejam dan jahat. Lihat Irlandia Utara, sudah hampir 70 tahun perang gak berhenti sampai hari ini. Perang antara siapa dan siapa? Ayo baca sejarah. Maka itu jangan nonton sinetron terus, goblok terus ini saudara. Dengar berita. Ayo perang antara siapa dan siapa? Irlandia Utara sudah 70 tahun. Katolik dengan Protestan, bunuh-bunuhan saudara. Karena apa? Agama. Yang Protestan marah pada Katolik karena caramu sembahyang ngaco. Yang Katolik marah pada Protestan, kamu nggak ngomongati. Nah, karena peraturan yang dia perangkan. Dan sampai hari ini semua agama dituntut jahat. Maka itu perang yang nggak pernah berhenti ribuan tahun adalah perang agama. Saya nggak tahu ya sampai hari ini kenapa orang beragama bisa begitu jahat dan fanatiknya. Karena roh jahat itu ada dalam diri orang beragama. Lihat pengadilan kalau saya ngomong ini, siapa yang berteriak-teriak di depan? Seperti orang nggak pernah berbuat dosa saja. Ngerti nggak kata itu? Nah, itulah orang beragama. Ternyata pendeta menjadi jahat kalau dia fanatik dengan doktrinnya. Dia bisa benci gereja yang lain. Jadi orang-orang beragama melarang orang berdosa untuk masuk ke bait suci. Tapi aneh, mereka nggak segan ketemu Yesus. Keluarkan kata penting di ayat 1 itu, kata biasanya. Jadi sering atau jarang mereka jumpa Yesus? Ayo, kata biasanya itu apa? Sering.
Justru kelompok agama menolak mereka, tapi Yesus menerima mereka. Bahkan duduk makan, saudara. Siapa ingat kisah Lukas 15? Ada berapa yang hilang? Satu. Ada berapa tentang yang hilang? Itu pertanyaan saya. Ayo, yang lain. Masa berdatang bisa jawab yang lain? Iya, ada berapa kisah? 3. Ya, domba hilang, uang hilang, anak hilang. Nah, itulah satu-satunya pasal dalam Alkitab yang menjelaskan, tidak ada pasal lain seluruh Alkitab yang memberitahukan kita kapan surga itu bersorak-sorai bersukacita, kecuali Lukas 15. Kapan surga bersorak-sorai bersukacita? Kalau ada apa? Orang berdosa satu saja diselamatkan. Wow, surga ribut, saudara. Karena itu yang ditunggu. Gereja zaman sekarang sukacitanya kalau dapat keyboard baru, sound system baru, itu baru bersukacita. Tidak. Harusnya surga dan gereja sama-sama bersukacita kalau ada orang baru yang belum percaya Yesus. Jadi tahu. Saya tanya, sebutkan satu ayat saja di Alkitab yang memberitahukan bahwa itulah seluruh isi Alkitab. Ayat mana itu? 1 Yohanes. Ayo, berapa? Bukan, ayat, sebutin. Saya sudah ngomong tadi. Ada nih, Yohanes. Ayo cepetan. Yohanes, iya 3:16. Ayo yang belum hafal ayat itu kok belum Kristen, awas itu. Dalam nama Yesus. Karena kita jadi Kristen gara-gara ayat itu. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia memberikan Yesus anak yang tunggal. Itulah isi seluruh Alkitab. Dan ayat itulah yang memberitahukan kita apa seluruh rencana Bapa untuk seluruh alam semesta ini. Tapi Yohanes 3:16 tidak akan ada artinya kalau dia berdiri sendiri tanpa Lukas 15. Karena Lukas 15 yang menerangkan apa artinya karena begitu besar kasih Bapa itu. Jadi kesimpulannya, saudara, gereja yang benar apabila preman-preman, pengedar-pengedar, pemerkosa, pelacur, penjudi, pemabuk, penjahat, manapun juga berani datang kepada kita. Amin kan cepat. Itu ukuran gereja yang benar. Orang berdosa tidak takut ketemu kita. Kalau sampai orang berdosa takut ketemu kita, mati hidup di sini. Saya kelihatan tuh mati merah, mati gimana? Betul? Bisa terus atau tidak? Ayo yang punya siapa cepat berdiri cek itu kenapa? Ada wakil. Kenapa itulah? Oke, ya udah. Saya ulangi lagi. Jadi kalau orang berdosa takut ketemu saudara, berarti saudara tokoh agama. Serius saya ngomong lagi. Kalau orang berdosa takut ketemu saudara, berarti saudara tokoh agama. Seru ya? Lo katakan amin. Yesus bukan tokoh agama. Begitu orang berdosa nggak takut ketemu dia. Maka itu kalau gereja saudara nggak dimasuki orang berdosa, saudara kumpulan elit, dah itu saja. Bukan gereja. Karena di mana ada Yesus, di situ orang berdosa nggak pernah takut datang. Amin kan cepat, jangan diam saja. Nah itu namanya melayani. Kok agak minggir dikit, kok yang belakang nggak kelihatan saya, geser. Nah gitu. Oke. Saya ini kalau ngajar nggak lihat wajah orang, saya nggak enak saya. Karena dari wajahnya saya tahu ngerti atau tidak itu orang. Ya dia ngantuk itu asal. Rame. Oke. Oh gitu teman-teman ini. Oke. Maka itu saya tanya, kapan terakhir kali ada orang berdosa datang ketemu saudara? Wah, sudah lama itu. Waktu Monas belum jadi. Mas sekali. Monas itu 61, saudara. Kenapa? Belum ada? Oh, belum lahir. Makanya itu. Berarti belum ketemu orang berdosa. Kalau begitu. Jadi ukuran melayani sesama pada konteks ini. Berapa kali orang berdosa berani ketemu kita dalam 1 bulan? Kalau itu sudah jadi, maka saudara sudah melayani sesama.
termasuk yang belum Kristen, nggak takut. Nah, di mana Lukas 15 bisa lahir? Ayat 2 saudara baca. Ayat 2. Itulah tokoh-tokoh agama itu. Yang kuat cepat suaranya. Salah seorang ini. Ayo cepetan. Lukas 2. Lukas 15 ayat 2. Ayo siapa aja boleh baca cepat. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat. Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Gara-gara Yesus makan dengan orang-orang berdosa itu, maka tokoh-tokoh agama ribut. Maka itu jangan beragama Kristen. Saudara, ketika lagunya John Lennon muncul, Imagine, pernah dengar lagu itu? Wah, banyak pendeta ngeritik, jangan nyanyi lagu itu. Itu ada setannya segala. Saya tidak, saya suka lagu itu. Sebab dia benar, saudara. Karena dia anti perang. Nah, yang saya paling setuju adalah kata itu. If the world without religion. Dunia ini akan aman kalau nggak ada agama. Wah, tokoh-tokoh agama mencak-mencak di dunia. Karena agama itu memecah belah manusia. Jahat agama itu. Maka itu ketika Yesus dikristenkan, ketika firman diagamakan Kristen, orang sulit menerima dia. Karena jadi kelompok. Jadi gak bisa membaur. Coba, kalau saya beri ilustrasi ini supaya kita ngerti. Apa yang terjadi kalau suatu hari kita perlu beras? Ternyata gak ada perubahan apa. Begitu kita masuk satu toko, kata kaget. Pindah toko dua, kau kenapa begini? Pindah ke supermarket dulu, kenapa begitu? Ternyata hari itu ada peraturan baru. Semua bahan pokok, gula, beras, minyak goreng, minyak garam, ada labelnya. Garam Buddha, minyak goreng Hindu, ini beras Islam. Berarti contohnya itu. Nah, kalau semua barang itu dilabeli begitu, kita cari asal label atau tidak? Ya pasti dong. Nah, itu Yesus yang dilabel Kristen. Orang lain gak bisa terima. Setuju gak saya ngomong ini? Maka itu lepaskan label agama Kristen dalam hidup Yesus, supaya dunia bisa terima dia. Jadi melayani sesama adalah melayani orang-orang yang belum percaya Yesus. Maka itu jangan bangga, jangan sombong kalau kita aktif dari minggu sampai ketemu minggu, nggak pulang-pulang dari gereja. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Bukan itu yang Tuhan cari. Kita harus keluar. Karena sesama kita adanya bukan di dalam gedung gereja. Amin. Sesama kita adanya di mana? Di luar justru. Yang kita harus jangkau mereka. Pak Gembala, saya minta cara nilai Kristennya yang benar itu dari pembantu-pembantu mereka yang sudah sekian tahun kerja di rumah jemaat tapi belum tertarik percaya Yesus. Maka kalau saya pendeta saudara, saya akan baptis saudara lagi tapi saya rendam 3 hari. Kasih sedotan pipet supaya bernafas. Kenapa? Bagaimana ada orang yang tidak pernah tahu Yesus tinggal di rumah orang Kristen sekian tahun, dari anak masih oi sampai anak sudah kawin, mereka belum percaya Yesus. Ada yang salah dalam majikan Kristen itu. Kenapa sampai nggak tertarik? Satu kali saya nginep di rumah satu jemaat, setia aktifnya luar biasa. Ada pembantu sudah tua di situ, sampai dianggap kayak keluarga sendiri. Sudah dipercaya apa saja, karena puluhan tahun kerja. Terus saya tanya, Mbok, kenapa Mbok ini kok nggak mau percaya Tuhan Yesus? Aduh, memang bapak ibu itu baik, rajin ke gereja. Wah, sembahyang kencang, ya ke gereja kencang, ngamuknya juga kencang. Ya bagaimana mau jadi saksi? Walaupun puluhan tahun tinggal di situ, kenapa? Nggak bisa tertarik. Yesusnya di mana? 2 Petrus 1 mulai ayat 5. Dimulai dengan apa? Bacakan dulu.
Ayo. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu Stop dulu. kebajikan. Saudara, 2 Petrus 1:5. Perhatikan 3 kata itu. Justru oleh karena itu, ini kalimat itu. Kamu harus 2 sungguh-sungguh, 3 berusaha. Saudara, sebetulnya dalam aturan tata bahasa 3 kata ini nggak boleh berjejer, sebab artinya sama. Betul tidak? Harus sungguh-sungguh berusaha. Sama tuh. Tapi kalau sampai Tuhan menyuruh Petrus menuliskan kalimat itu dengan 1 kata yang sama, ini penting. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Terus kan? Kepada imanmu. Nah, dimulai dari iman, betul? Semua tanpa iman gak akan ada artinya apa-apa. Katakan amin. Nah, iman kita itu startnya. Lihat dalam semua perlombaan, start dengan finish pasti berjajar, bukan? Karena muter lagi. Startnya itu iman. Tanpa iman kita gak akan bisa kenal Bapa di surga. Nah, justru karena itu kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan dari imanmu. Apa? Kebajikan. Stop dulu. Sulit apa itu menerjemahkan kata kebajikan? Gak apa-apa, biar aja Gabriel mau main kok. Apa kata kebajikan? Banyak tafsiran, tapi paling gampang begini. Mungkinkah ada kalimat begini? Si A berbuat bajik untuk dirinya sendiri. Ada nggak kalimat seperti itu? Kenapa nggak ada? Ya kenapa nggak ada kalimat seperti itu? Karena kebajikan harus dipakai untuk orang lain, bukan diri sendiri. Jadi iman yang kita miliki di dalam Yesus harus keluar, saudara. Katakan amin. Bukan berputar ke dalam lagi. Awas kalau gereja berkata dari Tuhan untuk kita kepada kita. Awas kamu ya. Itu ngawur sekali. Dari Tuhan kepada kita untuk dunia, itu baru betul. Amin kan? Jangan gini-gini aja. Amin. Begitu. Dari iman tambahkan kebajikan. Terus dari kebajikan tambah apa? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan, stop, pelan-pelan dulu. Knowledge. Ada hikmat. Kebajikan bagaimana cara kita melakukan itu. Siapa pernah kunjungan ke daerah Pantai Indah Kapuk? Yang pinggir situ ya, dekat bandara. Ada bangunan tinggi besar sekali. Yang bentuknya kayak ada apa ya? Di atas. Itu milik Buddha Seji, saudara. TV mereka namanya Da'ai. Ai itu kasih. Mereka hebat luar biasa. Saya mempelajari sejarah mereka. Buddha Seji itu didirikan bulan Maret tahun 98 oleh seorang biksuni umur 52 tahun di Taiwan. Dia mendapat sesuatu dari Sang Buddha untuk buat sesuatu yang baru. Jadi Buddha Seji ini keluar dari patokan-patokan agama Buddha, tapi langsung menuju kepada orang-orang yang perlu. Maret 98 berdiri. Mei 98 kerusuhan Jakarta. Saudara, hari keempat kerusuhan itu biksuni ini datang ke Jakarta, saudara, bersama murid-muridnya untuk menolong orang-orang korban kerusuhan. Sejak hari itu sampai hari ini Buddha ini ada di Indonesia. Makin besar mereka. Rumah sakit mereka gratis. Mereka sudah bangun 2 rumah susun, apartemen besar sekali. Untuk orang susah boleh tinggal gratis 3 tahun. Tapi tahun keempat harus keluar. Selama 3 tahun mereka diajar untuk bisa mandiri. Kami harap dalam 3 tahun ini kamu bisa kerja sendiri, kamu bisa nyicil rumah sendiri. Rumah ini kamu kosongkan, nanti kami isi orang lain. Saya sedih kalau lihat mereka terhadap gereja. Mereka baiknya luar biasa. Nah itu, tapi bedanya keselamatan bukan karena kebaikan, tapi karena kebenaran. Itu bedanya. Tapi dunia butuh juga kebaikan itu. Maka itu setelah kita punya kebajikan, tambahkan knowledge. Ada hikmat, ada pengetahuan.
Bagaimana kita bisa buat sesuatu untuk orang-orang itu? Setelah kebaikan, apa itu kepengetahuan apalagi? Tambahkan? Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri. Apa artinya? Jangan pelit. Banyak orang Kristen pelit, saya diberkati. Kuasai diri. Untuk kita punya kasih untuk membagi. Dari penguasaan diri, tambah apa? Kepada penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan. Yang setia. Jangan bosan-bosan. Berapa kali Paulus berkata, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Betul, selama masih ada kesempatan. Tekun, kerjakan itu tekun. Dari ketekunan tambahkan apa? Dan kepada ketekunan, kesalehan. Kesalehan, hidup takut Tuhan. Itu artinya saleh, bukan agamawi. Dari takut Tuhan, terus tambahkan ketekunan, saleh. Kesalehan. Dan Ya. kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Ya, stop dulu. Inilah muaranya nanti kita temu. Kasih kepada saudara-saudara. Itu saudara seiman. Ayo baca sama-sama. Ujungnya dari iman. Itu kalimat terakhir. 1, 2, 3. Dan kasih kepada saudara-saudara. Kasih kepada semua orang. Jadi kalau gereja tidak pernah melihat keluar kasih untuk semua orang, kita belum melayani sesama. Karena yang disebut sesama adanya di luar gereja. Dan surat Petrus menuliskan itu kepada kita. Ujungnya akhirnya adalah kasih untuk semua orang. Nggak boleh pilih kasih. Sudahkah kita buat itu sampai hari ini? Ayo kita mulai melihat sampai di mana langkah perjalanan hidup iman kita. Jadi dunia ini akan terima Yesus, akan kenal Yesus. Kalau kita betul-betul menyatakan kasih itu dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Jangan cuma dengan perkataan saja. Saya lanjutkan. Ada yang belum hafal Yohanes 3:16? Awas kalau belum ada dibaptis lagi. Sekarang kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya dapat pewahyuan ini, saudara, saya nggak akan lupa betul. Karena ini buat saya pewahyuan spektakuler, merubah konsep saya total tentang kata pelayanan. Itu 27 Desember 1983. Besok itu hari perjamuan kudus. Saya lagi merenung malam itu untuk melayani perjamuan kudus besok. Tiba-tiba ayat itu muncul. Waktu itu saya ada di Jerman dengan Pak Pendeta Hani Layantara. Kenapa ada ayat ini? Saya bingung. Saya nggak sadar. Saya sudah baca itu berkali-kali. Papa tahu saya nggak ngerti. Ketika dia tanya saya, Daniel, kamu perhatikan, Yesus tidak akan bisa, karena tidak akan mungkin mati lagi untuk orang-orang yang masih belum percaya dia. Saya kaget dapat pernyataan ini. Maka itu gereja kita harus sadar. Yohanes 3:16. Siapa yang mati untuk siapa? Ayo, Yohanes 3:16. Yesus mati untuk kita. Tapi lihat ayat 1 Yohanes 3:16. Siapa yang mati untuk siapa? Ayo, maka kita pun wajib menyerahkan apa? Nyawa kita untuk siapa? Saudara-saudara kita. Jadi bagi orang yang belum diselamatkan, bukan Yesus lagi yang mati untuk mereka, tapi siapa? Kita. Bahasa Inggris pun nggak pakai kata must, tapi all true. Kalau saudara belajar bahasa Inggris akan tahu. Lebih tegas. Bukan harus. Bukan harus. Harus itu masih bisa ditawar. Kalau wajib tidak. Nah, sudahkah kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita yang lain? Bukan berarti mati, tidak. Lihat ayat 17-nya. Ayo baca sama-sama ayat 17 supaya nggak ada pura-pura nggak tahu. 1, 2, 3. Dan ingat, Yesus pernah berkata, siapa yang susah masuk surga? Orang kaya susah masuk surga. Nah, kalau susah masuk surga berarti gampang masuk mana? Nah, itu dia. Maka itu jangan kaya-kaya supaya cepat masuk surga.
Catatannya, orang kaya yang pelit yang gak bisa masuk surga. Jadi nanti pada akhirnya ada pendeta, penginjil, hamba Tuhan, orang Kristen yang setia melayani. Bukan melayani sesama, tapi aktif di gereja. Tidak berzina, pendeta juga tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, merampok juga tidak. Tapi pelit masuk neraka. Cara itu baik-baik. Serius, saudara. Karena apa? Kita punya harta duniawi. Terjemahkan, harta duniawi itu apa? Ayo, harta duniawi itu apa? Uang, kekayaan, materi. Melihat saudaranya ngapain? Ayo, nggak saudaranya ngapain? Menderita kekurangan. Tapi kita, orang itu bagaimana? Menutup pintu hatinya. Artinya pelit, nggak mau membagi. Kita harus tahu ayat itu, saudara. Sesama kita harus kita jangkau untuk diselamatkan. Oke, Matius 25. Ini ayat yang menyatakan kalian dua di depan ini hebat. Itu dibuat apa tulisannya? Om boleh minta ya ringkasan khotbahnya. Seru benar. Saya senang kalau lihat ada orang mendengar firman itu yang nggak hafal Alkitab sini. Awas itu kenapa nggak ada yang nggak hafal Alkitab? Sudah tahu retreat bukan shopping, nggak hafal Alkitab. Awas. Ayo di HP juga. Ayo mana Alkitabnya? Keluarin ada. Saya bisa lihat dari tadi nggak baca tuh sampai saya kelihatan dari sini. Awas. Pinjam HP yang lain. Matius 25. Mulai ayat 43. Ayo bacakan di situ. Ini pengadilan terakhir, penghakiman terakhir bagi gereja. Yang dihakimi bukan dunia, yang dihakimi bukan orang yang bukan Kristen, yang dihakimi gereja. Kambing dengan domba. Lambangnya kambing itu yang tidak menurut, domba itu yang menurut. Nah sampai pada yang tidak menurut itu orang Kristen. Ayat 43 Yesus ngomong apa? Cepat bacakan. 43 yuk. Ketika aku seorang asing. Ya, lanjut. Duet boleh duet. Ya, orang asing terus. Kamu tidak memberi aku tumpahan. Ya, terus. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Ya. Lalu Terus itu kalau sudah lihat ayat 42-nya Pak ada daftar lagi. Saya potong. Terus ayat 44. Lalu para kambing gimana? mereka pun akan menjawab, Ya, ini kambing-kambing. Jawabnya apa? Tuhan, bila mana? Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Nah, wajar bukan kalau orang Kristen tanya kapan Yesus lapar, kapan Yesus telanjang, kapan di penjara, kapan sebagai orang asing, kapan dia kehausan. Wajar. Lihat ayat 45, saudara. Apa yang Yesus katakan kepada gereja yang tidak melayani sesama? Terus. Maka ia akan menjawab mereka. Ya, ia menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Stop. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang hina ini. Itu ayat 40 ada kata saudaraku yang hina ini. Itu juga yang tidak kamu lakukan untuk aku. Saya tanya kepada saudara, di manakah adanya orang-orang yang paling hina itu? Di dalam gereja atau di luar gereja? Jelas di luar. Kalau kita sudah di dalam jadi mulia, karena kita sudah ditebus jadi anak-anak Tuhan. Jadi melayani sesama itu bukan aktif di dalam gereja. Melayani sesama bukan cuma mendoakan yang sudah Kristen, tapi yang di luar sana. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk yang hina itu, maka kamu tidak lakukan juga untuk aku. Saya lagi melayani seorang muslim. Saya ketemu dia beberapa waktu yang lalu di salah satu villa waktu saya retreat. Ternyata dia itu pegawai dari villa itu. Ketika dia layani makanan, mukanya muram sekali. Jadi kalau lihat orang muka muram tuh nggak tahan. Saya harus ngomong. Lalu saya tanya, Papa kenapa dia? Oh begini-begini. Jam istirahat saya minta izin kepada pimpinannya. Boleh nggak saya ngomong dengan pegawai itu? Oh boleh. Dia kaget. Sejak itu udah dijamah Tuhan. Nah tadi ini dia tahu saya di sini. Dia sudah pindah ke daerah Depok sana. Tadi pagi dia berangkat ternyata macet.
Dia nggak bisa naik. Nah saya SMS dia, oke sebentar lagi saya akan turun. Kamu di mana? Nanti saya jemput kamu. Dia mau dengar firman. Kalau saya ngomong, dia dalam masalah apa saja, dia pasti cari saya. Saya mungkin satu-satunya pendeta dalam kelas saya. Nggak usah ditiru, saya cuma ngomong. Sampai hari ini saya itu tidak pernah pengen beli mobil. Tadi pagi itu kalau anak saya nggak marah, dia nggak mengantar saya. Kenapa? Saya nggak mau diantar. Saya tuh mau naik taksi tadi pagi ke sini. Karena buat saya tuh sering ke sini, dari sini naik taksi, naik ojek saya sering juga. Kalau sudah macet di depan masuk Ciawi, saya naik ojek. Saya suka nginjili mereka. Kenapa saya nggak mau punya mobil? Karena saya ingin jadi berkat buat mereka. Maka itu ingatkan ya, kalau nanti ketemu di surga, saya akan kenalkan banyak sopir taksi. Serius, banyak mereka kenal Yesus. Makin lama perjalanan saya makin suka. Berapa kali supir taksi itu kalau nggak tahu jalan, ya nggak tahu benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi mereka berkata, Bapak ini penumpang saya yang paling aneh. Semua penumpang kalau saya bawa nggak tahu jalan saya dimaki-maki Pak. Dibilang goblok, kamu kenapa nyupir? Kok Bapak nggak marah? Dalam hati, saya makin senang kalau kamu kesasar, makin lama. Supaya saya lebih lama bicara tentang Yesus kepada dia. Sungguh saudara, itu hati saya untuk orang-orang itu. Istri saya kagum lihat saya, teman-teman saya kenal saya heran. Kalau ada maling masuk ke rumah saya nggak pernah teriak, saudara. Saya tuh sering lupa ngunci rumah, kadang-kadang sengaja juga. Saya nggak takut, lu serius, bener. Cari jiwa itu susah, ini datang sendiri, jangan ditolak. Lu serius saya ngomong itu. Berapa banyak maling saya berkati dalam hidupnya. Maka itu kok jangan punya barang mewah-mewah di rumah. Sehingga kalau kemalingan nggak terlalu sedih, karena di pasar masih banyak. Nggak ada barang mewah di rumah kami, karena cara hidup saya seperti itu. Jiwa-jiwa itu harus saya layani, sesama saya harus saya layani. Saya sering naik angkot, karena pasti ingin memberkati orang-orang itu di angkot. Kalau ada waktu saya ingin ngomong tentang Yesus. Saya di kota-kota kalau saya diundang pelayanan, belum lama saya ke Palembang, seru itu, ngajak 2 pengusaha, saya ajak naik beca di Palembang, nggak usah ada beca. Kalau nggak ada pelayanan, saya senang naik beca, nggak ada tujuan kesana pokoknya bawa. Sudah cukup waktu ngomong selesai. Kalau saya jam makan saya turun, cari beca yang lain lagi, naik lagi. Karena saya mau mereka tuh tahu ada jalan keselamatan. Nggak perlu kita tahu hasilnya. Karena Paulus berkata, aku yang menabur, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, orang lain yang menuai. Kalau saya dapat kesempatan sendiri menuai, saya bersyukur. Kalau tidak, saya tabur saja. Karena Yesus nggak panggil kita jadi pengkhotbah, dia panggil kita jadi saksi. Amin. Jadi saksi yang ngomong. Saksi itu nggak perlu sekolah. Oh, saksi sekolah ngapain? Saksi cuma menceritakan ulang yang dialami. Udah gitu saja. Maka itu kalau orang Kristen nggak punya bahan cerita tentang Yesus, pasti belum pernah ketemu Yesus. Loh, betul tidak? Siapa pernah ke Amerika nggak sengaja ketemu salah satu artis dari Hollywood, pas bareng-bareng ke toko, terus foto bareng. Padahal nggak sengaja janjian, pas ketemu. Ceritanya habis nggak 3 bulan? Lo cepat jawab, habis nggak 3 bulan cerita? Enggak. Padahal nggak sengaja, cuma ketemu saja. Bagaimana saudara bisa nggak punya bahan ngomong tentang Yesus kalau tiap hari dia bersama kita? Lo jujur, betul tidak sih? Ngapain kalau ngomongin orang nyerocos sampai aduh jam 2 pagi besok lanjut ya? Kurang ajar. Tapi kalau ngomongin Yesus susah benar. Boleh nggak saya ngomong seperti itu? Kita ini jahat, saudara. Anak-anak muda dengar. Kalau sampai engkau nggak punya bahan untuk cerita tentang Yesus, murah teman-teman, nggak harus Yesus, dikit Yesus. Enak juga yang kumpul saudara kalau begitu. Nggak harus, ngerti toh? Maksudnya ceritakan kasihnya yang luar biasa. Jadi ini yang kita harus miliki sebagai anak-anak Tuhan. Habis. Oke. Loh, yang salih jam saya terus itu ya toh. Kamu nggak tulisin, nggak lupa itu, nggak kasih tulisan di depan. Urutannya tahu nggak? Ada spidol, mana spidol?
jangan pakai pulpen. Nah itu, nggak bisa harus pakai spidol. Oh ya di atasnya ya. Yang tadi mana? Dulu tadi saya ngomong sudah lama itu mana? CD-nya pas. Ya kasih tulisan, ntar lupa lagi di situ. Ini. Nah, saya bingung toh yang mana urutannya. Ya, double kerjaan itu kalau begitu. Oh iya, tapi rekamannya kasihan untuk mau publikat. Tunggu. Udah? Oke. Kenapa? Siap, lanjut. Terakhir ini, bagian terakhir. Jadi kalau kita menyatakan kasih kepada orang yang belum percaya Yesus, maka kita melayani saudara Yesus itu. Nah, ayat 40 berapa tadi? 5, Matius 25 yang ya, ayat berapa selanjutnya? Apa yang terjadi kalau tidak itu? Ayat 46 berarti 46. Dan mereka ini akan Stop. Mereka ini siapa? Yang melayani atau yang tidak? Ayo, yang melayani sesama atau tidak? Tidak. Dan mereka ini akan kemana? masuk ke tempat siksaan yang kekal. Stop dulu. Apa kata lain tempat siksaan yang kekal? Neraka. Apa bedanya neraka dan tukang pijat? Beda bukan? Orang pelit masuk neraka, catat itu saudara. Enggak berzina, enggak membunuh, enggak merampok, enggak dendam, tapi pelit punya harta duniawi. Maka itu saya paling muak dan marah kalau ketemu orang Kristen, ketemu pendeta, orang susah datang, ya berdoa saja. Sama tonjok itu orang kurang ajar. Kok doa saja? Ini sudah doa ini orang. Setuju? Jangan ngomong doa saja. Tanya orang yang saya pernah tolong. Saya nggak pernah bilang doa saja, enggak. Saya harus bersesuatu. Saya tanya, kamu perlu apa? Jadi nyatakan kasih itu, supaya dunia akan percaya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Oke, 1 Timotius 2 yang keempat. Siapa yang hobinya doa puasa cari kehendak Tuhan, stop, gak usah puasa lagi hari ini. Karena kehendak Tuhan sudah ditulis baik-baik. Puasa terus. Kapan kerjanya? Ya, ayo baca bareng-bareng. 1 Timotius 2 ayat yang salah satu saudara baca. Ayat 4. Yang kuat suaranya. Sesuai body, cowok. Supaya semua orang diselamatkan Ya. dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Papa menghendaki berapa orang diselamatkan? Semua orang, bukan dikristenkan. Salah. Saya kalau nginjil saudara, dan orang itu mau tinggal dengan saya langsung ajak. Kemarin malam datang ke Nabire 11 orang, yang 6 bukan Kristen. Saya beri kerjaan, saya beri tumpangan di sana. Ayo ikut. Itu saya lakukan berkali-kali, dan Tuhan menjamah hidup mereka. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Yesus berkata, kamulah garam dunia. Betul? Jadi makin gemuk orangnya, garamnya makin banyak. Saya 62 kilo. Jadi garam dunia saya 62 kilo. Kamu berapa kilo? 40 kira-kira. Lebih lagi tinggi kok, ya bilang 45. Ya sekurus-kurusnya saudara, pasti nggak ada yang 25 kilo. Gabriel berapa? 11 semana. Oke, saudara ngerti nggak? Nah, saya punya prinsip. Orang yang saya akan berkati ini, saya anggap seperti telur bebek, tapi jangan ngomongin dia tersinggung. Untuk diasinkan. Oke? Nah, kalau ngasin telur bebek, saya suka ngasin telur dulu, saudara. Itu 1 butir telur, cuci yang bersih, tapi jangan kotoran, pecah nanti itu. Disikat supaya pori-porinya terbuka. Jangan ada kotoran, kalau ada kotoran jadi bau. Suci bersih, larutkan 1 sendok makan garam. Ya, dalam air panas, sampai larut dalam 1 gelas saja, kalau mau gampang. Begitu agak dingin, sudah dingin airnya, masukkan telur bebek, saya cuci, tutup. Kalau sering punya kuning yang bagus sampai berminyak, kasih sendawa sedikit. Jangan tanya sendawa itu apa, cari di toko. Dah gitu aja, susah jelasin. Sendawa, ya warna putih, dikit aja. Itu telurnya bisa berminyak dan merah sekali. Nah, bayangkan 1 telur bebek itu cukup 1 sendok makan garam. 1 sendok makan garam itu berapa gram kira-kira? Ya sebulan ya nggak ada 1 ons, nggak ada. Nah, berapa? Ya 10 gram kira-kira. Dalam waktu 8 hari saudara,
Itu kalau yang nggak terlalu asin, sudah cukup asinnya. Maka itu kalau ada orang belum asin, kumpul garam 62 kilo, 3 tahun nggak asin-asin, tonjok dirimu sendiri. Itu garam palsu itu. Betul tidak? Pasti palsu garam itu. Lo cepat jawabnya seperti tidak? Yang gemuk-gemuk nggak bisa ngasih orang, awas ini ya. Jadi itu cara logikanya kita melayani sesama. Amin kan lagi? Langsung kita buat apa yang mereka perlu. Kalau kita punya, bagikan apa yang kita punya. Maka itu saya menyimpulkan, musuh Injil bukan setan, tapi Kristen pelit itu musuh Injil. Catat supaya nggak lupa. Yang gede pakai warna merah. Orang Kristen pelit itu musuh Injil betul-betul. Buat neraka penuh itu orang-orang pelit itu tadi. Diberkati Tuhan tapi nggak mau bagi-bagi. Awas kalau saya nggak mau berubah. Jadi Papa itu mengendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Beda. Untuk mengenal kebenaran itu, yaitu Yesus Tuhan kita. Ayat terakhir, kita berdoa setelah ini supaya makin mantap kita melakukan kebenaran ini di dalam Yesus Tuhan. Lukas 7 ayat 1 sampai 10, nggak usah dibaca, kita semua sudah tahu kisah itu. Lukas 7 1 sampai 10, kisah tentang apa? Ya, perwira itu Yahudi atau Romawi? Nah, dari mana saudara tahu perwira itu Romawi? Harus tahu alasannya. Dari mana tahu kalau dia Romawi? Apa? Oh iya, perwira, karena negara jajahan. Bukan. Ada kata dari tua-tua Yahudi yang datang kepada Yesus. Kalimatnya gini, dia layak engkau tolong sebab dia mengasihi bangsa kita. Nah, kata itu menjelaskan bahwa dia bukan orang Yahudi. Saya tanya kepada saudara, kalau dia bukan orang Yahudi berarti dia penjajah. Kalau dia punya budak, punya pembantu, itu ngambil yang sebangsa atau yang dijajah? Berarti budaknya orang Yahudi. Seharusnya ngapain diurus? Betul tidak? Ngapain diurus? Gak usah jauh-jauh. Siapa pernah punya teman majikan Kristen? Ingat loh, sakitnya bukan flu. Sakit apa dia? Alkitab menyebut, tapi kondisinya, ayo baca. Ayat 2 sakit keras. Ada kata sakit keras, hampir mati. Masa flu mati? Berarti sakit apa itu kira-kira? Tipes ya, demam berdarah, kanker stadium 4, apalagi lah hepatitis yang sudah entah E atau B, nggak tahu lah sudah sana. Pokoknya parah. Berapa banyak majikan Kristen? Ada pembantunya sakit. Paling cuma begini, Mbok, ini gaji 6 bulan bagi yang nggak pelit itu. Pulang ya, di rumah saja. Ngomongnya halus, kalau dalam hati bilang, kalau mati jangan di sini, ngerepoti mati di sana. Kan gitu bukan artinya. Ayo jawab ya atau tidak. Tapi perwira sebagai penjajah ini, dia ngapain? Ayo, dia buat apa? Dia mencari Yesus. Panggilkan Yesus. Ada kata yang penting, saya lupa di ayat berapa. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Ayat berapa itu? Ayat 3. Nah, cuma mendengar loh saudara. Jadi pernah ketemu tidak? Belum. Bayangkan yang baru mendengar saja sudah punya hati untuk budaknya ini dikenalkan pada Yesus. Baru dengar. Ayo jujur, kita itu cuma dengar atau sudah percaya atau sudah kenal Yesus? Sudah percaya, sudah kenal juga. Masa untuk satu orang aja yang belum percaya Yesus kita susah untuk bawa? Ada yang salah dalam hidup kita ini. Sudah harus punya rasa rakus, rasa haus. Teman-teman saya itu kagum. Maaf kalau saya berkata.
Saya itu sering juga ketemu orang di toilet, saudara. Cleaner-cleanernya itu. Saya ini kalau di mall, di mana kencing dan saya ada waktu sedikit, saya tanya, Roh Kudus yang mana yang saya harus berkati? Dia tunjuk yang pakai baju itu. Oke.